Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Walaupun mungkin dengan segala keterbatasan karena kita melakukan ibadah ini secara online, tetapi ini kiranya tidak membatasi kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan juga untuk dilawat oleh firman Tuhan. Dan kalau kita boleh tetap bertahan sampai dengan saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Oleh sebab itu, dalam ibadah hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat hati kita yang penuh dengan syukur kepada Tuhan yang telah menjaga kita, memelihara kita, bahkan dalam situasi atau keadaan yang sangat kurang menguntungkan ini. Mari kita bersama-sama saat ini menenangkan diri kita mengambil saat teduh. Mari kita bersama-sama berdiri. Marilah kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Dengan tetap berdiri, marilah kita puji Allah kita, karena Dia adalah yang terindah dan yang termanis di dalam hidup kita masing-masing. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kita memang tiba di penghujung bulan April, tapi kita masih dalam suasana Paskah. Dan salah satu hal
atau peristiwa yang patut kita renungkan adalah peristiwa tentang Thomas yang sempat ragu akan kuasa kebangkitan Kristus. Karena dia hanya mengandalkan intelektual dia untuk memahami bahwa Yesus yang dulunya berkuasa, yang mampu mengadakan tanda dan mujizat, namun tiba-tiba begitu gampangnya menyerah kepada manusia sehingga harus mati di atas kayu salib yang tampaknya hanya sia-sia dan tidak berdaya. Tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya secara pribadi kepada Thomas, keraguan-raguan berubah menjadi pengakuan yang sangat agung. Pengakuan pribadi yang tulus dari hati Thomas yang berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku, my Lord and my God." Mari kita bersama-sama saat ini di dalam mungkin keraguan-raguan kita akan situasi yang kita alami belakangan ini. Adanya ketidakpastian, kecemasan, ketakutan. Tapi jangan itu membuat Anda ragu-ragu terhadap kuasa kebangkitan Kristus. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengubah keraguan-raguan kita menjadi pengakuan yang tulus, yang agung. Dalam hati kita, mari kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Allah kita, my Lord and my God. Dan katakan bahwa Tuhanlah yang terindah, yang termanis di dalam hidup kita, bahkan melebihi dari bahaya-bahaya ketakutan, kecemasan akibat dari COVID-19 ini. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan dan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bapak, Ibu, adik-adik, kami persilakan duduk kembali. Memang begitu kita melakukan ibadah-ibadah online seperti ini, saya yakin bahwa kita semua merindukan ibadah bersama yang dulu selalu kita lakukan di dalam gereja. Kita rindu untuk bertemu saudara-saudara seiman kita.
Tapi marilah kita tetap menjaga jarak. Kita tetap menjaga supaya virus COVID-19 tidak menyebar lagi. Dengan cara stay at home, tinggal di rumah. Tidak perlu keluar-keluar kalau tidak memang perlu sekali. Tetapi itu kiranya tidak kembali menghalangi diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Jiwa kita haus, jiwa kita membutuhkan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwa kita rindu akan hadirat Tuhan, akan persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita berdiri dan kita ungkapkan Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah maupun adik-adik yang di rumah yang mengikuti ibadah ini, mari dengan sikap berdiri kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Di saat-saat yang seperti ini kita membutuhkan Tuhan. Kita haus akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semua. Marilah kita hening sejenak dengan sikap berdoa dan tetap pada kondisi berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita semua adalah manusia yang lemah. Tidak ada satupun di dalam diri kita yang patut kita banggakan atau kita jago-jagokan. Karena semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nothing in the presence of the Lord. Jika Tuhan berkehendak, Dia mampu melakukan apapun juga terhadap umat manusia.
Contohnya dengan virus COVID-19 ini. Manusia dibuat oleh Tuhan tidak berdaya. Oleh sebab itu marilah kita dengan hati yang rendah, kita datang mengaku segala kelemahan dan keterbatasan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, semakin lama kami hidup di dalam pandemi COVID-19 ini, semakin kami sadar ya Tuhan bahwa manusia dengan segala yang dia miliki tidak berdaya. Tidak mampu berbuat apapun, bahkan hal yang sekecil apapun. Manusia tidak bisa melakukannya. Sampai saat ini kami mengaku bahwa kami takluk di dalam serangan dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami manusia masih terus berupaya, berusaha untuk segera menyelesaikan pandemi ini ya Tuhan. Tetapi kami yakin bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan berhasil. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengaku kelemahan kami, keterbatasan kami. Dan kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang bekerja, Engkaulah yang berkehendak Tuhan. Untuk COVID-19 ini, baik di dalam diri kami, di dalam keluarga kami, di dalam kota kami Surabaya yang kami cintai ini, bahkan negara dan bangsa kami Indonesia. Kiranya ya Tuhan kami boleh sujud dan berserah hanya kepadamu. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu dan adik-adik sekalian di rumah, dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 23 sebagai berita anugerah kita. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bersyukur bagi kita yang telah ditebus, dan kita yang telah memiliki hidup yang kekal karena kita dilahirkan oleh firman Allah melalui Kristus. Dan marilah kita terus menghidupi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu adik-adik di rumah kita baca bersama-sama ya. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 44 dan 45. Mari dengan suara yang lantang kita bacakan ayat ini. Tidak perlu buru-buru. Kita bacakan ayat ini dan kita resapi makna dari ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu adik-adik boleh duduk kembali. Mari kita lanjutkan dengan bersama-sama menyanyikan pujian Mereka Perlukan, People Need the Lord. Kita tetap dituntut menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Bahkan di saat-saat yang terbatas seperti ini, kiranya ini tidak membatasi kita untuk berbuat baik. Mari kita bersama-sama, karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan kita sebagai orang-orang percaya dituntut untuk menolong dan memberikan bantuan kepada mereka. People need the Lord. Seringkali
bait yang kedua. Ingat panggilan kita, jadi terang dunia. Apa yang lebih mahal dari binasa? Melalui kasih-Nya kita rasakan mereka perlu dengar firman yang kekal. Semua orang butuhkan Tuhan di ujung pengharapan. Dia buka jalan. Semua orang butuhkan Tuhan. Kapan kita sadar jangkau mereka? Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, sekali lagi mari kita berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, baik di rumah Anda masing-masing maupun juga di seluruh penjuru dunia, kita memiliki pengakuan iman yang sama, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami yakin bahwa Engkau tidak menutup matamu, tidak menutup telingamu untuk segala jeritan hati kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, di dalam segala keluh kesah kami datang kepada satu-satunya sumber pengharapan kami, yaitu Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Bapa, saat ini kami berdoa, khususnya bagi kami yang hidup saat ini, orang-orang percaya yang masih hidup dengan menjaga jarak sosial satu dengan yang lain. Di dalam kami tinggal di rumah kami masing-masing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan. Bagi kami yang masih bekerja di rumah ya Tuhan, kiranya rezeki-Mu boleh juga senantiasa mengalir, supaya bahkan di dalam keterbatasan kami, khususnya para orang tua yang masih mengusahakan suplai makanan bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan, kami masih bisa melakukannya atas berkat-Mu saja. Kami juga berdoa bagi adik-adik yang masih melakukan studi melalui internet maupun online. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan ketabahan, ketekunan di dalam mereka belajar. Dan juga berikan kesabaran kepada orang tua yang terus tentunya mempunyai tugas ekstra membimbing anak-anak mereka belajar. Karena sudah tidak ada lagi guru-guru di samping anak-anak itu.
tapi hanya orang tua. Kiranya Engkau berikan tambahan penghiburan, kekuatan dan juga ketahanan fisik untuk bisa tetap membimbing anak-anak kami di dalam belajar ya Tuhan. Dan khususnya mereka yang mungkin memiliki anak-anak yang menderita autisme, yang tentunya sangat sulit sekali mereka belajar secara online ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau tambahkan lebih ekstra lagi kepada orang tua yang memiliki anak-anak autisme. Tambahkan kesabaran dalam hati mereka untuk tetap mengasihi anak mereka yang sangat-sangat khusus ini Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu boleh melawat mereka, melawat anak-anak autis ini dalam mereka belajar, dan juga tetap untuk proses terapi-terapi mereka. Supaya mereka pun boleh ditolong dan mereka pun boleh belajar. Sehingga mereka dalam hal ini ya Tuhan, boleh senantiasa di dalam tangan lindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami yang terus bekerja keras ya Tuhan, untuk menolong rakyat kami, untuk segera memberantas pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka kemampuan dan suplai-suplai yang dibutuhkan, baik peralatan maupun obat-obatan. Kami berdoa kiranya pemerintah kami boleh bekerja dengan sebaik-baiknya untuk melindungi bangsa kami dan juga boleh memberantas wabah ini dengan secepatnya ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi tenaga medis yang ada di garda terdepan. Engkau lindungi mereka secara ekstra ya Tuhan. Supaya mereka satu-satunya tumpuan rakyat kami untuk boleh menyembuhkan mereka yang telah terinfeksi. Dan juga boleh menyembuhkan mereka. Kiranya Engkau juga lindungi mereka ya Tuhan, lindungi keluarga mereka, dan berikan kepada mereka kekuatan untuk tidak terpapar atau terinfeksi dari virus ini ya Tuhan. Bapa, ini adalah sebagian kecil dari keluh kesah kami, jeritan hati kami, akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Dan kami hanya berharap kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang telah hidup, yang telah mengalahkan maut, dan sekarang berkuasa sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Dan marilah saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Ida Sianipar. Kepada beliau kami persilakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. 在我们还没有听到之前，我们先低头祷告。 Bapa, tiba waktunya bagi kami akan belajar bersama dari firman-Mu. 主要这时候我们要思想来查考你的话语， Kami rindu Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. 求圣灵帮助我们可以明白你的话， Dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. 你也帮助我们可以运行在我们的生活上。 Tolong hamba-Mu, tolong kami semua Tuhan, jemaat-Mu di rumah masing-masing. 求神你帮助你的仆人使你，并且每一个会众在家庭里， Sehingga hati dan pikiran kami boleh terarah kepada firman Tuhan. 让我们的心思意念朝向神你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah dari Injil Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan untuk kita. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu bagian firman Tuhan lagi akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai 37. Perikop ini diberi judul orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan." Ayat 33. "Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." 我们读两处圣经，在马太福音22章39节，其次也相仿，就是要爱人如己。第二次圣经在路加福音第10章25到37节，有一个律法师起来试探耶稣说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行，就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下到耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出2000银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这3个人，那一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。” Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan belajar mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita. 我们读经到此，凡听到神的话语而遵行的，变为有福。
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih yang lintas batas. 今天我们所要听的讲题就是超越界限。 Apa yang biasanya kita pahami tentang kasih? 我们普通所理解的爱是什么呢？ Mungkin kita akan berkata, mayoritas anak muda berkata bahwa kasih itu adalah rasa. 可能我们已经习惯性知道什么是爱。 Kalau kasih hanya sebuah rasa, maka kasih itu dengan dalam sekejap bisa hilang. 如果说爱是一种感受，那么从小我们就可以感受到。 Kita juga memahami kasih itu adalah sebuah aksi atau tindakan. 但是我们也理解爱是一个行动。 Ketika kasih berbicara tentang sebuah aksi atau tindakan, 当他说爱是一个行动的时候， maka kasih itu tidak akan hilang, tetapi akan selalu ada. 那么这个爱是刻就存在。 Kasih di dalam Alkitab menggunakan bentuk kata kerja. 爱是用一个动词， Kasih yang terwujud dalam aksi atau sebuah tindakan. 爱是显明在一个行动里面。 Firman Tuhan mengatakan karena Allah mengasihi manusia, 圣经说，神因为爱世人， Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. 神已经差遣他的独生爱子来拯救我们。 Kasih itu bukan rasa. 爱不是一种感受， Kasih itu sebuah tindakan nyata. 爱是一个实际的行动。 Dan teladan kita adalah Tuhan sendiri. 那这个行动就是从神自己。 Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, 接下去的一个问题是， bagaimana biasanya dunia mengaplikasikan kasih? 我们怎样来实行这个爱呢？ Menurut saya mengambil 3 contoh saja. 这里我有3个例子。 Pertama adalah kasih itu hanya kata-kata tanpa tindakan. 爱就所显明在行动上。 Seorang anak bilang, ibu aku mengasihimu. 一个孩子说：“妈妈，我爱你。” Tetapi ketika ibunya menyuruh sesuatu, dia tidak mau mengerjakannya. 但是如果母亲吩咐他做一些事情，他却不愿意做， Hanya sebuah kata tanpa tindakan. 他只不过是一个言语上法，没有行动。 Yang kedua adalah 第二个， respon dari perbuatan kasih orang lain. 一个爱人的一个回应。 Jadi karena saya sudah dikasihi, maka saya mengasihi. 因为我被爱，所以我也爱。 Ya, mungkin kita akan berkata kita harus menjadi orang-orang yang tahu diri. 我们可以说，我们是一个晓得自爱的人。 Kenapa saya menolong dia? Karena dia pernah menolong saya. 为什么我帮助他呢？因为他也帮助我。 Kenapa saya peduli sama dia? Karena dia peduli kepada saya. 为什么我关怀他？因为他也关怀我。 Kasih itu hanya sebuah respon dari perbuatan kasih orang lain. 这个爱是两个相爱的人的一种回应。 Yang ketiga adalah memilih siapa yang pantas atau yang layak dikasihi. 第三个就是谁配的被爱。 Oh, karena saya orang Kristen, maka saya mengasihi sesama orang Kristen. 因为我是基督徒，所以我爱众人。 Oh, karena saya suku tertentu, saya mengasihi orang-orang yang satu suku sama saya. 因为我是某一种族的人，我爱同族的人。 Jadi ketika kita mengasihi, kita melihat orang itu siapa. 当我们爱的时候，我们看对象是谁。 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 所以，那亲爱弟兄姐妹们， Kasih adalah ciri orang Kristen. 爱是基督徒的一个特征。 Harusnya orang-orang di sekitar kita melihat pada waktu kita berkata kita orang Kristen. 应该四周围的人看出我们是基督徒， Sekitar kita melihat bagaimana hidup kita dihidupi oleh kasih itu. 因为我们的生命是被爱所推动。 Kasih adalah ciri orang Kristen. 爱是基督徒的特征。 Oleh karena itu penting bagi kita 因着这个缘故， memahami konsep yang benar di dalam mengasihi. 让我们有一个对爱的理解，有一个正确的观点。 Saya menganggap 3 contoh yang saya katakan di atas tadi itu kurang tepat. 刚才3个例子是不对的， Karena itu mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. 让我们从神的话语来学习。 Ada 2 poin. 有一个人， Yang pertama adalah mengasihi sesamamu tanpa membedakan. 就是谁是你的邻舍，没有分彼此。
Matius 22 ayat 39. 马太福音22章39节说， Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke ayat 39 ini, 在我们还没有进入第39节之前， firman Tuhan mengatakan bahwa kesimpulan dari hukum-hukum Taurat itu cuma ada 2. 律法上只有2条的大诫命。 Ayat sebelumnya berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 就是你要爱神，尽心尽力的爱神。 Dan tidak hanya cukup itu, kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, berarti kita mengasihi sesama kita. 如果我们爱神，我们也爱人。 Kata sesama di situ nggak ada empel-empel suku tertentu atau agama tertentu. 这里爱人的对象是没有分别种族或者爱的对象。 Kata sesama di situ nggak ada sedikit pun ngomongin soal jabatan atau status ekonomi. 在这里也没有讲到他的地位，还有他的经济状况。 Sesamamu di sini berbicara tentang semua orang. 这里爱人是所有的人。 Mau orang itu barangkali tidak sama dengan kita, tidak sesuku dengan kita, atau tidak seagama dengan kita. 不论他是和我们同住的人，或者是我们所认识的人。 Mau dia seorang bos besar atau mungkin dia orang yang tidak dianggap oleh banyak orang. 不论是他大人物或者是小人物。 Pada waktu firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu, berarti semua yang dinamakan manusia harus dikasihi. 这里说爱人就是所有被称为人的，是应当被爱的。 Saya teringat ketika saya mengunjungi, diajak salah seorang anak remaja ke rumahnya. 我记得有一天我被邀请到一个地方， Karena pembantunya agak lambat buka pagar rumah, dia marah, tit. 因为他的仆人很迟延来开门，他就在那里按那个门铃，滴这样。 Terus setelah dibuka pagar, mobil masuk, dia marah-marahin pembantunya. 仆人一开门，他就大声的骂他的仆人。 Saya garis bawahi, anak ini anak yang bisa dibilang aktif di gereja. 这个是一个积极分子的人。 Terus setelah itu waktu kami masuk ke dalam rumah, muncul seekor anjing yang lucu. 然后我们进到家里，出来了一只狗。 Terus dia mulai berkata, sayang, sambil dipegang anjing itu, dicium, dipeluk, gitu ya, dia begitu senangnya dengan anjing itu. 然后他把这小狗抱起来，他亲吻它，这样的疼爱它。 Saya tidak pernah anti orang mencintai hewan. 我不是说拦阻别人爱动物， Karena menurut saya juga tergolong orang pecinta hewan. 因为我也是爱动物的人。 Tapi kalau kita mencintai hewan sedemikian rupa dan tidak menghargai manusia, itu adalah sebuah persoalan. 但是如果我们爱动物，胜于我们尊重人，那么这是一个问题。 Firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. 这里说要爱人如己， Tolak ukur itu adalah diri kita, manusia juga. 因为我们是人。 Tapi alangkah sedihnya ketika ada orang memperlakukan, mengasihi barang ataupun hewan jauh melebihi dia mengasihi 但 manusia. 是多么令人伤心的，有人高举动物胜于人。 Saudara, mari kita melihat selama ini bagaimana kita dalam mengasihi sesama kita. 让我们来审查这一段时间我们如何对待人。 Kalau kita mungkin memiliki konsep yang kurang tepat, semoga kita bisa bertobat pada hari ini. 如果我们有正确的观点，但愿我们可以实行神的话。 Yang kedua adalah mengasihi di dalam aksi. 第二就是爱人，就是以行动。 Kasih yang tidak membedakan itu terwujud pada waktu kita melakukan aksi kepada orang lain. 这个爱能够显明，就是当我们有实际的行动。 Saya memang sengaja mengambil gambaran dari Lukas 10:25 sampai 37. 我这里特地拿路加福音4章25到37节。 Perikop ini tentang perempuan orang Samaria, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. 就是说到一位有怜悯心肠的撒玛利亚人。 Kita lihat agak unik gitu ya. Pada waktu diteruskan siapakah sesamaku, Yesus bukan ngasih jawaban langsung. 当他问说谁是我的邻舍，神没有立刻的回答他， Tapi Yesus memberikan sebuah perumpamaan. 但是耶稣用一个比喻来告诉他。 Saya mengajak kita untuk melihat beberapa peran yang ada di situ. 我们在这里看有几个的角色。 Pertama adalah ada korban
orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko itu. 就是有一个从耶路撒冷到耶利哥去的人， Yang kedua ada penyamun-penyamun yang merampok. 还有那些强盗们， Yang ketiga ada seorang imam, ada Lewi dan orang Samaria serta pemilik penginapan. 有一个祭司，有利未人，还有一个客店里的人。 Saya pengen kita melihat bagaimana orang Samaria ini mengasihi dalam aksi. 我们看这个撒玛利亚人怎样以行动来爱。 Kita lihat kenapa ditekankan ada imam, ada Lewi yang melewati. 这里说有祭司、有利未人都经过他。 Saya membayangkan mungkin imam dan Lewi itu sama kayak para hamba Tuhan zaman ini. 我在想象到这些利未人、祭司，好像是今天的神父们， Orang yang tahu banyak hal tentang firman Tuhan. 他们很多明白圣经， Tapi dikatakan justru mereka melewati. 但是他们却 Oh, mungkin mereka 度过这个人。 berpikir, 可能他们真忙碌， nanti kalau andaikan orang itu mati dan kami sentuh, maka kami akan najis. 可能怕如果他去世了，那么他们就变成污秽。 Saya membayangkan kita punya 1001 alasan untuk tidak menolong orang lain. 在这里有1000个理由，他没有帮助这个人。 Tapi percayalah kita juga punya 1001 alasan untuk menolong orang lain. 但是这里其实有1000个理由，我们可以帮助别人。 Imam dan Lewi itu punya banyak pengetahuan tentang Alkitab atau firman Tuhan. 这些祭司、利未人，他有很多圣经的知识， Tapi justru orang Samaria yang tidak dianggap pada saat itu. 但是一个不起眼的撒玛利亚人， Orang Samaria yang mungkin dianggap orang nomor 2, orang gak penting. 撒玛利亚人是次等的，是不重要的人物。 Tapi justru orang Samaria inilah yang menunjukkan kasihnya kepada korban tadi. 但是这撒玛利亚人却对那个遭难的人存怜悯的心。 Dikatakan orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan. 这里说他看见他就动了慈心。 Saudara coba perhatikan, pada waktu kasih itu, belas kasihan itu menguasai diri kita. 当这个爱在那里充满着我们，掌管着我们， Maka gerakan itu akan membuat kita melakukan sesuatu. 那么这个感动就激励我们有所行动。 Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? 撒玛利亚人做什么呢？ Dia membalut luka-luka si orang tadi. 他把他的伤口包裹好了， Nggak hanya itu, menyiram dengan minyak dan anggur. 用油酒放在他的伤口上， Kemudian menaikkan ke keledainya. 把他骑上自己的牲口， Membawa ke penginapan dan merawatnya. 带到店里去照应他。 Dan yang paling hebat adalah 最了不起、最伟大的， dia masih bilang nanti kalau pengeluarannya ada lagi, saya akan balik dan membayarnya. 他说：“如果他有所费用的，我回来必还你。” Saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah kasih yang terwujud dalam aksi. 这就是爱的表现在行动里。 Saya ingat saya pernah mau melayani di sebuah gereja. 我在侍奉一个教会， Saya dijemput dengan mobil gereja. 教会的次子来接送。 Kemudian di mobil gereja itu ada 6 jemaat bersama saya 7, sama satu lagi supir 8 orang. 然后在次子里有很多的会友，有7、8名。 Pada waktu kami mobil lagi berjalan, tiba-tiba kami melihat ada keramaian yang membuat macet. 然后我们在路途上看见有拥挤的人，使到我们塞车。 Setelah itu kami ngelihat ternyata ada kecelakaan di sebelah kanan kami. 原来在我们右边那里有发生车祸， Saya ngelihat bahwa satu sudah ditutup dengan koran. 并且有一个已经用报纸把它盖起来， Menurut saya mungkin orang itu sudah meninggal. 可能那个人已经去世了。 Tapi ada satu orang lagi yang dia kayak tertelungkup, tapi kepalanya ngelihat ke arah mobil di mana saya ada. 但是有一个人，他的头就看着那个车子， Kemudian seakan-akan dia ngelihat saya mungkin mau ngomong, tolonglah saya. 可能他要说帮助我。 Saya lihat sebentar, kayaknya dia bukan lihat saya, tidak mungkin lihat saya. Saya lihat ke depan lagi. 我说他不可能看我，我在看别的地方。 Tapi karena gelisah saya toleh lagi. 但是因为忧伤，我再回头看， Pada waktu saya toleh dia masih ngelihat saya.
我回头看，他还是看着我， Saya cuma melihat gerakan bibir yang bilang tolong. 只有他的嘴唇说帮助我。 Terus saya pikir ini bukan mobil saya, bagaimana mungkin saya turun dan menolong dia? 我想这个不是我的车子，我怎么样下来帮助他？ Itu terus saya pikir ini mobil kenapa lama banget, kok rasanya lambat banget gitu ya. 那个车子在那里一直塞住，还没能够前走。 Kemudian saya toleh lagi, dia masih terus melihat saya. 但是我回头看，他一直还是看着我。 Dan saya mulai berpikir, saya sorry, saya nggak bisa tolong kamu. 我看说对不起，我不能够帮助你。 Sebentar lagi saya akan berkhotbah. 然后最软弱， Kurang lebih 20-25 menit akhirnya mobil yang saya tumpangi itu ngelewati orang tersebut. 20分钟车子经过那个人， Kemudian sampailah di gereja. 然后到礼拜堂， Itu dalam bentuk kayak persekutuan sektor gitu ya waktu 就 itu. 好像一个团契那里。 Nyanyi macam-macam lagu. Setelah itu baru disilakan penginjil Ida berkhotbah. 唱诗以后，然后才请祷告，才将我讲道。 Tapi selama nyanyi saya sudah tidak nyaman sebetulnya. 但是在唱诗的时候，我已经不安。 Lalu waktu saya dibilang silakan berkhotbah, saya maju, saya membuka Alkitab saya dan saya kaget. Bapak Ibu dan Saudara tahu khotbah saya hari itu tentang apa? 当我开我的圣经要讲道的时候，你知道我要讲的道是什么吗？ Khotbah saya tentang orang Samaria yang murah hati. 就是讲到撒玛利亚这个有怜悯心肠的人。 Kemudian saya baca dari ayat 25 sampai 37. 当我读25到37节， Setelah saya baca saya katakan demikianlah firman Tuhan. 然后我在主的面前说， Mohon maaf saya tidak bisa mengkhotbahkannya. 今天对不起，我不能够讲道， Karena saya baru menjadi salah satu lewi atau imam itu. 因为我刚刚成为一个利未人，就是那个祭司。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 主内弟兄姐妹们， Bapak Ibu bisa bayangkan andaikan saya nyuruh supir itu berhenti dan menolong orang itu. 其实我可以叫司机停下来帮助那个人。 7 orang yang di dalam mobil itu akan menyuarakan khotbah yang hidup. 7个人可以把他说出一个话的见证。 Orang akan bilang dia ini bukan hanya hamba Tuhan yang menguasai firman Tuhan. 别人能够说他不是神父，他要传讲神的话， Tapi dia adalah hamba Tuhan yang dikuasai oleh firman Tuhan. 但是在当中是有一个神父被神的话语所控制的。 7 orang ini akan ngomong kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat itu. 那时候7个人一定要向所有的会友说， Mereka baru melihat khotbah yang hidup. 他们刚刚看了一个话的见证， Karena khotbah itu baru dimulai 因为那个讲道才刚开始， saat si pengkhotbah melakukan apa yang dikhotbahkannya. 就是说我不能够再讲那一个道。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 所以那些弟兄姐妹们， Dalam situasi saat ini, 在今天的状况里面， mungkin pada waktu kita melihat kesulitan diri kita, 可能我们专注于自己的难处， bisa membuat kita akhirnya tidak berbuat apa-apa tapi terus mengasihani diri. 使到我们没有作为，因为我们在哪里自怜。 Tapi sebetulnya dalam situasi ini, inilah saatnya kita menyatakan kasih itu. 其实，在这样情况当中，是我们显明爱的时候， Saatnya kasih itu teraplikasi dalam aksi. 就是以行动来表现爱。 Tanpa kita harus melihat siapa yang akan menerima aksi dari kasih kita. 我们没有想到是谁可以领受我们的爱， Dan sebuah kesadaran pada waktu kita mewujudkan kasih di dalam aksi. 就是我们觉悟性的把爱表明在行动上， Tentu ada pengorbanan di dalamnya. 表明我们有所牺牲。 Bapak Ibu, mari kita melihat di sekitar kita. 让我们向四周围观看， Apa yang bisa kita lakukan? 我们能够做什么？ Saya sangat terkesan dengan ada orang yang men-sharingkan yang bisa dilakukannya. 可能这时候有人向我们倾心， Dia cari di daerah rumahnya orang-orang yang jualan nasi yang 15.000, yang 20.000, atau yang 10.000. 或者看他四周围有那些卖小贩的人， Terus dia katakan, saya tiap hari akan membayar untuk 30 orang. 我每天要还30包的饭。
Jadi siapapun yang akan hadir, yang akan makan di situ, yang ditahu memang layak untuk diberikan makanan. 那么看那里有配的人，他们要得到银色的。 Tiap hari saya akan bayar 30. 我们每天要还你30包的饭包。 Lalu saya tanya, 然后我问， loh kenapa enggak kita masak sendiri, kan mungkin lebih murah dan bisa nolong lebih banyak. 为什么我们不自己煮？自己煮不是更多，并且更便宜？ Kalau kita beli ke orang, si ibu tukang pecel atau tukang yang jualan, berarti kita sudah menolong ibunya dan menolong orang lain yang mungkin hari itu membutuhkan makanan. 如果我们买的话，我们就帮助了这个卖饭的人，也帮助那些要吃饭的人。 Masih ada lagi Bapak Ibu, kalau kita ngelihat ada orang yang membeli makanan akhirnya dikasih juga berkat kepada ojol, ojek online atau yang lain sebagainya. 那些零售的人，他们会把这个信息传开。 Saya tidak tahu apakah mungkin kita bisa mencari data di RT kita yang mungkin kita tahu ada warga-warga yang memang terimbas dari COVID-19 ini. 我不知道我们是否会有的名单，知道他们受到这个这个病毒的这个影响。 Mungkin tidak sedikit orang-orang yang pembantu yang datang pagi pulang sore sementara di off-kan. 也许有很多人在困境当中， Supir mungkin sementara di off-kan. 或者是司机，他们也是罢工。 Ada banyak air mata ketika mal-mal mulai sepi dan akhirnya memberhentikan banyak sekali 有很多 karyawan. 资源被辞职， Bapak Ibu mungkin kita tidak bisa menyelamatkan semuanya. 可能我们不能够帮助所有的人， Tapi sejauh mana kita berpikir apa yang bisa kulakukan bagi orang lain sebagai bentuk kasih itu. 但是如果我们想这个爱的表现，对人的一种的表现， Karena situasi ini adalah kesempatan berharga bagi kita 因为那是一个宝贵的时间， untuk menyatakan kepedulian kita bagi sekitar kita. 让我们可以向四周围显明爱。 Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. 主内弟兄姐妹们， Saya ingin mengakhiri 我要结束 dengan sebuah tulisan yang pernah saya buat pada waktu saya melakukan gerakan untuk menolong guru-guru untuk dapat pendidikan S1. 我帮助一些老师们他们深造的事情所写的。 Jika kita tidak bisa menolong 1000 orang, 如果我们不能够帮助1000名， tolonglah 100 orang. 我们要帮助100名。 Jika kita tidak bisa menolong 100 orang, 如果我们不能够帮助100名， tolonglah 10 orang. 我们可以帮助10名。 Jika kita tidak bisa menolong 10 orang, 如果我们不能够帮助10名， tolonglah 1 orang. 让我们帮助1名。 Jika setiap anak Tuhan menolong 1 orang, 如果每一个人要帮助一个人， maka untuk menolong 1000 orang bukanlah hal yang sulit. 所以要帮助1000人不是难事。 Kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih kita dalam aksi kita. 但愿我们是一个向人显明爱在行动当中。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapak, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini. 亲爱父神，我们感谢你今天可以思想你的话语， Ajar kami Tuhan untuk dapat mengaplikasikan kasih kami kepada sekitar kami. 求你教导我们可以向四周围显明你的爱， Biarlah kasih Tuhan itu dirasakan oleh banyak orang 让所有的人可以感受到神的爱， melalui tindakan-tindakan nyata yang kami berikan. 透过我们的行动。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Saya mewakili keluarga besar GKT Hosana mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Penginjil Ida Sianipar yang telah membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan marilah kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dan juga diberikan kesempatan kepada jemaat sekalian, Bapak Ibu serta adik-adik juga bisa terlibat di dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening BCA secara transfer, baik persembahan reguler maupun juga persembahan perpuluhan
pada nomor rekening yang Bapak Ibu bisa baca pada layar TV Anda masing-masing. Marilah kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah lagu "Penuhilah Mataku" dengan visi dari salib. Kiranya melalui lagu ini kita bersama-sama memiliki mata, hati, dan telinga seperti Tuhan Yesus yang berbelas kasihan pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Penuhilah mataku. Penuhilah mataku dengan pandangan salib dan hatiku dengan kasih Yesus Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian yang ajaib, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Fill my eyes, oh my God. Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love for Jesus of Nazareth. Fill my mouth with Thy praise. Let me sing through endless days. Take my will, let my life be wholly Thine. Mari kita berdiri dan kita masuk dalam doa persembahan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Untuk kami tidak hanya melihat kebutuhan kami sendiri, tetapi Engkau yang telah memberkati kami ya Tuhan. Kiranya kami pun boleh memberkati orang lain. Bukan semata-mata untuk diri kami ya Tuhan, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah segala perbuatan-perbuatan baik kami, kasih kami yang kami tunjukkan kepada orang lain, semata-mata didorong, dimotivasi oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, yang telah pertama kali melawat kami dan yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa dan menganugerahkan kepada kami pengharapan, kehidupan, dan berkat yang kekal. Kiranya orang lain boleh melihat Kristus di dalam kami ya Tuhan, dan kami pun boleh melihat Kristus di dalam diri orang-orang yang kami tolong. Bapa, kami telah mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan, dan kiranya persembahan kami pun ini pun boleh Engkau pakai untuk menolong mereka yang berkebutuhan, sehingga mereka pun boleh merasakan kasih yang kami rasakan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa persembahan kami yang kami naikkan nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi dan kemudian berkat oleh Bapak Pendeta Yones Chai. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan kita terima berkat-Nya.
Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa memampukan kita untuk mengerti kebenaran firman-Nya, mengerti konsep yang benar tentang kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan bagaimana mewujudkan, mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan wabah COVID-19 ini, Tuhan boleh memanggil kita untuk boleh senantiasa menjadi berkat, boleh mengasihi orang lain dengan tanpa membeda-bedakan, dengan mengasihi dengan kasih Tuhan. Dan kiranya Allah Tritunggal memberkati kehidupan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati hidup kita dari sekarang ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat persilakan duduk, Tuhan berkati.